Nggak kerasa capek juga ya. Jalan muter sampai 30 menit. Tuh, mama tuh senengnya kayak gitu, Pak. Sesibuknya papa kerja. Kalau ada waktu di rumah tuh, ayo kita jalan. Walaupun cuma 30 menit. Ya, Pak. Ya iya. Kan nek pas nggak males. Nek pas males ya. Tapi ya sini enak. Keringetan ini. Nah, so keringetan. Biasanya ora keringetan. Tapi kalau sampean biasain nanti kayak ada yang kurang kalau nggak jogging. Coba deh. Asik aja gitu. Iya. Tergantung sih. Nek ora lagi pas sibuk ya. Wah, Coba dong Pak ceritain sampean dhisik pas pertama nang kene. Kan nggak tahu perjalanan hidup jenengan dari awal sampai ke titik sekarang. Sampai sekarang DPRD itu loh kok bisa gitu. Orang kadang-kadang kok bisa gitu loh Bapak nih. Dulu mungkin perjalanan mereka tahu ya perjalanan jenengan awalnya kayak apa, kerjanya apa. Nah sekarang kok bisa kayak gini tuh kan satu pengen denger banget dari jenengan dewe gitu. Jawaban ya kalau dari awal diceritakan ya memang ya rekoso. Kan dhisik kan datangnya ikut bapak ibu transmigrasi di tebing Siring tahun 89 itu tahun 89 bulan Februari tanggal 24 itu 24 Februari berapa tahun? 30 tahun 89 ya kurang lebih sudah mungkin 36 tahun. Jadi datang pertama itu naik kapal kapal laut itu dari Surabaya. Namanya itu kapal Iluluta. Masih inget ya? Masih. Jadi kalau di kapal kalau malam tuh ombaknya masuk ke penumpang. Penumpangnya tidur di geladak. Sampai di PTP itu langsung diantar ke lokasi transmigrasi. Langsung ke tebing Siring itu. Ya, tapi nggak sampai tempat karena hujan dan jalannya masih jalan tanah itu lewat tebing Siring satu kurang lebih mungkin sekitar 2 kiloan itu nggak nyampe rumah. Saya masih ingat. Kaki jadinya. Turunkan di situ. Barang-barangnya Pak? Barang-barangnya ya digotong barang-barang. Ya, digotong-gotong gitu. Gotong gitu kan. Jadi saya masih ingat udah mencari rumah sesuai nomor. Sampai sore terus ketemu orang Surabaya yang sudah duluan di situ namanya keluarga itu Pak Santoso. Masih ada tuh Pak keluarga itu? Tidak ada, sekarang sudah pindah. Mereka sudah pindah ke Kapuas. Berarti kan mereka penolong banget ya buat pertama jadi kali. waktu itu saya ini saya sekeluarga dikasih nasi satu rantang. Satu rantang itu lengkap itu sama ikan asin, terus sekarang daun kenikir itu. Ingat. Belum ingat. Wah itu enak Epol kan. Pas lapar ya. Pas lapar kan. Karena capek jalan loh. Ternyata ketemu rumahnya udah sore. Rumah itu di sekitar rumah itu sudah masih alang-alang semua. Terus ada alang-alang yang tumbuh sampai lewat sela-sela papan. Rumah, ya karena rumah tren kan papan, panggung gitu. Pagi nyangkul. Ngebayangin nggak Pak sampai ke sini tuh rumahnya kayak gini, keadaannya kayak ini dari Jawanya itu loh. Nggak ada bayangan. Nggak terbayang. Katanya ya orang katanya ya enak orang. Dapat lahan, dapat rumah gratis ya ibaratnya. Karena dapat lahan pekarangan, lahan pertanian sama lahan tebu waktu itu. Hari kerjanya ya nebang tebu, harian tebu 1.200 kan satu hari. Gajinya? Ya satu hari. Sudah naik itu awalnya 800 gitu. Nah, perjalanan hidup saya itu ya gitu. Dari tebang tebu, kalau cari emas di sungai-sungai itu. Nah, dulu sungai itu luar biasa kekayaan pelihari ini di daerah sungai di desa-desa itu. Itu nyangkol di pinggir sungai aja bawa lenggangan itu. Belajar lenggangan aja itu 2 minggu saya. Belajar ngelenggang. Caranya ya. Saya ngambil masuk 2 minggu sama teman itu. Lu nggak bisa beli. Ngutang ke orang Tanjung Pak Haji Aspan. Masih ingat yang Pak Haji Aspan itu ya? Itu ngutang. Nanti tiap kita jual emas dipotong 100 rupiah. Zaman waktu itu.
waktu itu kan. Jadi ya orangnya baik sampai sekarang masih hidup ya. Jadi ke sungai nanti lenggangan satu itu gantian orang tiga karena kan sama-sama belum mampu. Jadi beli lenggangan, ayo ngutang lenggangan kita kerja bareng kan itu. Kita dapatnya berapa bagi 3 gitu? Ya, tuh saya bertiga. Nah, terus jalanan waktu itu kan mulai perkembangan itu jalan itu mulai baik gitu loh. Dan dulu kalau mau ke Plehari itu jalan kaki mas. Iyalah. Kalau jalan kaki. Nggak ngebayangin aku. Jalan kaki. 30 kiloan. Itu berangkat pagi. Nanti jalan kaki, nanti ketemu mobil ikut. Numpang. Nanti turun di mana ya turun. Nah, jalan lagi. Pengalaman nanti banget ya. Ketemu traktor ikut nanti ya. Sampai mana turun gitu. Terus ngebayang nggak kalau bawa barang dari pasar itu kan pasti kan nggak setiap hari kan ke pasar. Pasti kan banyak belanjaannya tuh. Ya jalan. Belanjaan nggak banyak, wong. Beras padi nanam sendiri. Oh iya. Sayur nanam sendiri. Paling lauk pauk aja ya. Belinya ya ikan asin. Ikan asin. Beli ikan asin itu udah paling 2-3 kilo aja. Wah iya. Udah. Tapi kalau mau ikan segar mancing di sungai-sungai. Ada aja. Jadi malah enak. Tadi terus berjalan waktu ini kan tahun berapa ya? Itu ada perusahaan KJW. Akhirnya saya kerja dengan mereka. Saya jadi kontraktornya. Mulai dari ngangkut karyawan, bikin bangunan perumahan, pabrik-pabriknya. Jadi itu pengalaman pertama ya. Terus sampai 2014 itu ada rezeki bikin rumah di Plehari. Oh iya. Rumah di Plehari. Tapi kerjaan masih di tebing siring. Naik turun kan. Itu mungkin kita udah ada kendaraan ya Bapak ya? Sudah ada. Punya mobil, punya sepeda motor kan punya gitu. Tapi ya utang. Iya. Kredit. Namanya itu kan perjalanan hidup. Iya. Sampai ke titik itu kita udah bersyukur kan. 2014. Nah, 2015 saya masih ingat dibawahi Pak almarhum Edi Purmanto untuk masuk partai. Belajar partai ya. 2015. Jadi ketua Nasdem. Bisa kenal Pak Edi waktu itu? Pak Edi kan orang Yamaha, orang dealer, manajer. Karena hutang-hutang kendaraan lah kenalnya. Iya. Aku hutang sepeda motor R25 waktu itu Pak Edi. Terus kenal, dibawa ke partai, akhirnya disuruh jadi ketua di Bajui. Langsung disuruh ketua ya. 2015 ya 2015 saya masuk. 2019 disuruh nyalek sama Pak Edi. Apa saya bisa Pak? Sudahlah Pak, nyalek aja gitu kan. Nah, saya nyalek loh, kok jadi? Nah, mau jadi anggota seperti apa ya? Saya bingung. Iya benar. 4 bulan. Ibaratnya kita tahu perjalanan hidup apa ya. Nah sampai ke titik sampai DPRD itu kayak apa tuh masuk pertama kali tuh loh. Itu kan seru banget pasti. Jadi belajar. Saya orangnya senang belajar. Ternyata jadi anggota dewan ini kan wakil rakyat. Iya. Ya fungsinya wakil rakyat ya seperti apa? Saya belajar dari membaca, saya belajar dengan situasi, saya belajar dengan masyarakat. Saya kan sering turun ke masyarakat, ya sering turun. Itu ada keuntungan buat kita ya. Ketemu tokohnya, ketemu perangkatnya. Nah, dari situ saya banyak juga mengambil hikmah dari sebuah komunikasi itu. Akhirnya ya pelan-pelan. Nah, alhamdulillah ya walaupun belum sempurna tapi bisa lah kan itu. Artinya fungsi saya sebagai wakil rakyat itu ya memang harus dekat dengan rakyat. Artinya karena semua permasalahan itu ada di bawah, ada di masyarakat ya. Jadi kita harus sering-sering ketemu masyarakat sehingga yang selama ini mereka menganggap sulit ketemu anggota dewan itu ya kita buat mudah ketemu saya. Atau menganggap mereka lupa, kita juga nggak lupa kan itu. Terkait misalnya pembangunan apa kan nanti ada prosesnya. Ada caranya kita belajar ya Pak. Ya. Makanya itu saya lihat kan Bapak ini benar-benar perjalanan hidupnya dari awal sampai detik ini kan berliku-liku ya. Jadi sampai ketemu kamu kan. Maksudnya Mama itu kan belajar dari Papa gitu loh. Nah, apalagi alhamdulillah sekarang kan Mama sendiri juga masuk di anggota dewan. Kan pasti harus banyak belajar seperti yang Papa lakuin gitu. Nah, ya kan supaya sampai ke titik ini kayak apa gitu. Jadi wakil rakyat harus siap
dekat dengan rakyat. Kadang yo dipaitu, Iya. kadang yo digremengi, kadang juga dipuji. Yes itu yes mengono kuwi. Yes kabeh diterima apik wae. Karena kan nggak semua menerima kita dengan baik ya, Pak ya. Dan jangan pernah membenci proses. Ketika pada saat proses itu orang tidak memilih kamu, tidak memilih kita. Ini kan proses. Tapi semua kita kalau rangkul ya. sudah kita seperti ini, mereka semua adalah rakyat kita. Yang dulunya tidak bersama kita ya kita rangkul, kita dengarkan apa sih, kita kasih perhatian dan selalu peduli lah kita. Oh, gitu ya. Berarti intinya jangan sampai ini ya Pak ya. Apa tuh puas dengan keadaan kita saat ini ya. Tidak ada Iya orang kan? yang puas. Semua pasti karena kepentingan orang kan selalu ingin peningkatan. Demikian juga rakyat kita. Jalan wes apik ya pengen apik. Iya. Nah, masih banyak yang perlu diperhatikan terkait jalan jembatan, terkait kegiatan keagamaan kayak habsi. Masih banyak musola yang nggak punya toilet, nggak punya tempat mandi kan gitu loh. Dan di bidang pendidikan juga gitu. Yang kita temui masih banyak. Iya sih. Panas susah. Tapi dari perjalanan Bapak ini yang paling mengesankan itu apa Pak? Maksudnya sampai saat ini itu kan mungkin ada cerita yang nggak bisa terlupakan. Mungkin yang terlalu menyakitkan, apakah terlalu menyenangkan, ya kan? Yang kadang-kadang itu buat pengalaman kita gitu nah. Yang pasti yang terkesan itu hidup itu tidak seperti yang kita bayangkan. Dan hidup itu harus dilakoni. Jangan dibayangkan, dilakoni. Nah, modalnya apa tuh buat kita tuh? Bersyukur. Ikhlas. Iya deh. Juga wong bersyukur gampang, ikhlas sing angel. Iya. Oke lah. Itu wis panas. Berarti kita selalu ikhlas,